to cry tonight. I still love you, baby. Halo konco cukrai lan cukrayers, kali ini saya bersama-sama dengan Koko Oman asli Cinben. Ciben saya. Ciben, Cina Benteng. Kali ini kita akan ngebahas tentang bahasa benteng yang umumnya digunakan atau bahasa benteng yang unik-unik apa yang belum pernah mungkin kita dengar atau mungkin sudah pernah dengar tapi udah lama sekali gitu. Oke, perkenalan dulu dong, Koman dong. Koman aktivitasnya apa tiap hari? Ya, saya aktivitasnya bekerja ya, di bidang chemical. Ahli kimia loh. Ya, H2CL campur-campur nah itu dulu seperti itu. Ya, jadi ada juga kegiatan-kegiatan yang di luarnya seperti kegiatan gereja juga seperti itu. Oh gitu ya, tetap imbang ya. Ada kegiatan rohani, ada kegiatan yang sekuler. Mantap. Jadi konco cukrai lan cukrayers itu contoh sama Koko Oman nih. Hidup itu harus balance. Jadi hablum minanas dan hablum minallah. Kalau salib ada yang vertikal, ada yang horizontal. Hubungan kepada Tuhan baik, hubungan kepada sesama dan manusia juga baik. Oh, yang ngomong-ngomong bahasa benteng, apa sih yang membuat bahasa benteng itu begitu unik ya? Ya, bahasa benteng itu yang begitu unik. Kenapa saya bilang? Karena yang pertama dari logat dia memiliki suatu nada. Ada nadanya. Ada nadanya. Kayak gimana tuh contohnya? Contoh misalkan, Abo mau kemana? Ye. Nah, abo itu apaan tuh kok? Abo itu sepertinya masak. Gitu. Oh. Nah, jadi ada nadanya gitu. Jadi kalau misalnya, kamu kok bisa aja bikin ngerjain orang gitu? Abo, gitu. Masa gitu. Jadi kalau nggak ada nada kayak abo nggak hidup. Jadi memang dia harus seperti itu. Jadi ada abo, ada nadanya. Nah itu ciri khas dari bahasa benteng. Oh, jadi ada nadanya kayak naik turun ya. Weh, abo itu naik. Abo. Abo. Terus apa lagi? Ya, jadi juga bahasa benteng itu yang seperti diketahui ada perpaduan ya dari bahasa-bahasa Sunda, bahasa-bahasa Betawi dan bahasa-bahasa Hokkien. Oh, bahasa Hokkien. Wah, contohnya gimana? Kayaknya unik loh. Nah, contohnya seperti ini. Kita di orang-orang Tangerang biasa bilang di mana di kamu? No, ada di Pangkeng. Nah, Pangkeng itu bahasa Hokkien. Pangkeng apaan tuh? Kamar. Oh, langsung tok. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Mau ketemu mana? Ketemu Ko Oman. Oh, ada di Pangkeng. Nah, itu kamar maksudnya. Nah, itu kita dari menuju bahasa. Ya. Oh, Pangkeng. Oh, unik juga ya. Ada lagi nggak yang ini yang unik-unik? Yang unik-unik itu seperti yang mungkin ya saya lihat ya tidak ada di bahasa-bahasa lain seperti tange. Jadi contoh begini, tange itu berdasarkan waktu, misalkan mau kemana buru-buru amat, masih juga tange. Oh, masih juga sore atau masih siang lah atau mungkin baru sebentar gitu. Oh, masih ada waktu gitu ada maksudnya. Waktu seperti itu. Oh, mau mana buru-buru amat, masih tange gitu. Oh, baru juga tange gitu ya. Nah, seperti itu. Oh. Terus aku pernah dengar nih Koko Oman, jasa. Kalau jasa kan berarti jasa servis, tapi ini dalam bahasa benteng jasanya beda no. Ya, itu gimana tuh? Kayak misalnya gini, ini pan gede jasa. Aku bisa logat benteng. Ya ada bakat. Itu gimana tuh? Itu artinya jadi, apa? Jasa itu penekanan. Jadi contoh kan seperti gede jasa, jadi bosan benar-benar besar gitu. Banget ya. Banget. Oh. Jadi kalau kata-kata sudah pakai jasa berarti kayak seperti hiperbola kata-kata itu. Jadi banget. gede jasa gitu. Cakep jasa. Meskipun jasa itu mungkin kalau bahasa Indonesia kan seperti apa servis jasa. Tapi kalau di Tangerang jasa itu artinya beda. Penekanan untuk sesuatu yang banget ya. Banget. Besar misalnya kalau besar banget berarti gede jasa. Oh, kayak ada itu apa? Kalau pas aku dari Jakarta mau ke Tangerang kan lewat Cikoko tuh ada tulisan jam gede jasa. Oh, ada jam.
Gitu Itu jamnya. besar jasa berarti, besar banget gitu. Padahal jamnya nggak gede-gede banget. Mungkin besar menurut semua sepertinya. Oh ya, besar untuk kalangan jam di situ ya. Situ, nah, Jadi seperti besar itu. banget. Ya. Oh, kayak ada ini apa istilah, wah itu mah segede gaban. Wah, iya. Tapi gaban bukan istilah benteng kan? Itu karena kalau nggak salah sejarahnya dulu di dekat Dufan ya ada patung gaban. Jadi gede banget. Iya. Nah, tapi itu juga sempat menjadi perbincangan sehari-hari orang-orang Benteng. Oh gitu ya. Iya, seperti itu. Oh, jadi ada menyerap istilah-istilah baru. Ada namanya istilah baru gitu, menjadi suatu bahasa dia seperti itu. Jadi, Wah, keren. Nah, ada lagi nggak kalau misalnya bahasa Indonesianya kepanjangan tapi bahasa bentengnya bisa jadi lebih ringkas? Kan kayak misalnya bahasa Jawa. Kalau misalnya jatuh tapi menghadap jatuhnya itu ke belakang dan kepalanya terbentur, itu namanya geblak. Geblak. Daripada kan, kamu jatuh ke jengkang terus kepalanya terbentur, kan panjang. Kalau orang Jawa bilang, awas kan nanti kamu jatuhnya geblak. Geblak gitu. Kalau di bahasa benteng ada nggak? bahasa Benteng sebenarnya ada satu singkat sekali. Jadi seperti pugu. Pugu. Iya. Apa tuh Atau pugu gitu. Contoh misalkan kita nanya ya kan, misalkan contoh nanya seperti ini orang ya kan. Apakah benar nih teknologi ini bisa kita gunakan? Atau pugu. Jadi cepat aku iya atau pasti, atau itu menunjukkan ibarat penegasan bahwasannya teknologi itu kita benar-benar bisa digunakan itu. Jadi penekanan dan juga kesetujuan bahwasannya itu segala sesuatu bisa diaplikasikan. Jadi singkat sekali. Kalau bahasa Inggris, apakah benar ini bisa digunakan? Oh, that's sure. That's sure. That's Pugu. sure. Kalau bahasa Benteng Singkat. Pugu. pugu. Pugu ayam. Nah itu juga. Pugu ayah. Ada tuh, aku punya teman. Aku panggilnya Cide. Ada tuh teman. Dia kalau lagi apa? Pugu haya gitu. Oh ya, kayak misalnya sebut-sebutan, karena aku punya temen panggilannya Cide gitu. Cide kan cici paling gede. Nah itu di bahasa, ya kalau menurutku itu kayaknya bahasa Benteng ya kok ya. Ya, jadi bisa dibilang itu bahasa Indonesia. Jadi cici, cide, cinga, cici tengah. Ya kan kayak konga, koci kalau paling kecil gitu kan. Icit, paling kecil. Nah, jadi ini bahasa-bahasa Indonesia yang disingkat-singkat berdasarkan dengan panggilan-panggilan berdasarkan suku Tiongkok. Itu jadi masuk bahasa Benteng Jadi juga. bahasa Benteng. Oh, itu sama angka. Kalau kan sering, misalnya waktu aku kecil dulu, waktu aku tinggal di Tangerang, di daerah kota dulu, aku kecilnya itu kan dulu sempat di kota Tangerang. Nah, kalau lagi bayar, ini berapaan? Oh, jigo. Wah, itu udah jadi umum kitanya, jigo itu 25 perak. Nah, itu ada bahasa-bahasa apa lagi selain jigo kalau untuk penyebutan nilai harga itu? Nah itu dia, karena kita kan orang Benteng terutama ya, jadi identik dengan namanya Chinese Benteng atau Tionghoa Benteng. Nah jadi penyebutan angka-angka masih kental dengan bahasa-bahasa Hokkien. Tapi sampai kita juga tahu ya, sampai akhirnya tahu orang-orang. Dan sampai juga ibaratnya yang orang-orang yang tukang beca di sana, orang dagang juga, orang-orang ibaratnya ya bahasa Melayu, suku Melayu apa juga dia ngerti juga gitu tentang jigo, cepe, gope. Nah itu Lape. lape. Nah, bisa nggak ajarin aku satu bahasa Bentengnya apa nih? Satu It, dua ji, sa tiga, si empat, go lak enam, cit tujuh, poe delapan, kau 9, 10 cap. 10 kan banyak kan? 10 3 suku kata. Kalau bahasa Benteng cap. Tapi bukan cap kaki 4. Oh, berarti singkatnya it, ji, sa, si, go, lak, cit, pau, poe, kau, cap. Aku bisa, sedikit-sedikit bisa diajarin sama ini Koman. Nah, kalau misalnya 15 cap go. Oh, jadi cap yang 10 ditambah 5 jadi 15 ya? Cap go. Singkatan daripada 15. 4 suku kata. Cap go. Wah, singkat. Wah, asik tuh kayak belajar bahasa Benteng ya. Kalau misalnya 12 cap ji. cap ji. Tinggal nambahin. Iya. Kalau misalnya 13 cap sa. 14
si. Oh, 16 caplak. Kalau caplang itu kupingnya. Bakso caplak. Caplang. Kita nyebut merek, tinggal endorse. Oh ya, yang mau pasang merek tinggal endorse, kirimin email ke sini aja ya. Oh ya, kalau misalnya 100 cepek. Oh, kalau P itu berarti 100, ya. Ratusan. Ya. Kalau 200 Nope. Nah, ini yang aku heran nih, Koman. Kalau misalnya kan tadi 2 kan G. Terus kalau 200 kenapa jadi nope? Bukannya jipe? Bukan. Jadi mungkin itu bahasa dari Hokkien ya. Jadi pembahasan itu kalau 2 itu kan jamak. Jadi lebih enak angka-angka itu dikatakan menjadi no, atau mungkin bahasa-bahasa Mandarinnya satu kan ya kan. Jadi kalau ini kan kalau bahasa Hokkiennya Mandarinnya ya liang kalau 2. Bukan kalau kan liang pai ya kan. Liang pai ya kan, sepai ya kan, liang pai. Bukan pai, bukan. Jadi memang ada kata-kata yang jamak. Saya juga nggak tahu bagaimana sejarahnya, tapi itulah kata-katanya memang 2 itu no atau liang gitu. Seperti itu. Oh, iya. Jadi kalau misalnya Hokkiennya jadi no gitu. No, betul. Kalau itu jamak ya. Jamak. Sudah 2-nya itu sudah berkali-kali lipat mungkin akhirnya menjadi gitu. Ya. Oh, unik juga mesti ini, tapi singkat daripada 200 ya kan? Nope. Singkat. Nah, kalau 250 No pego. no pego. Wah. Iya ya. Oh, tinggal tambahin ini 250. Ya. Oh, singkat ya. Iya. Weh, jadi kalau misalnya konco cukrayas mau belajar itu bilangan harga sama Ko Oman aja. Datang ke Kamlay ya, Kampung Melayu. Kita di sana ada somai enak loh menuju ke Kampung Melayu. Gitu. Ini lewatin ya? Somai Sewan ada. Somai Sewan ya. Wow, itu hotdog lah pokoknya. Iya. Oh ya, sebelum kita kayaknya bahasa-bahasa Benteng itu memang unik ya. Kalau yang mau belajar silakan tanya-tanya, tulis komen-komen di sini ya. Insya Allah Raden Mas Bonjokre bisa menjawab karena akan tanya sama Ko Oman. Misalnya kalau bahasanya ini apa? Ini bahasa Bentengnya. Wah, nanti mudah-mudahan kami bisa menjawabnya gitu. Nah, ada lagi nggak? Misalnya kalau mau jalan-jalan nanyain ke suatu tempat bahasa Bentengnya gimana? Kan di daerah Tangerang ini kan banyak tempat-tempat yang eksotis ya. Zaman dulu, zaman Benteng, waktu zaman VOC ada tempat-tempat seperti kayak Sewan, Teluk Naga, terus apalagi tuh Tanjung Kait gitu. Nah, kalau misalnya berinteraksi dengan, pasti kan itu kan orang-orang sana bisa bahasa Benteng nih. Nah, biar nggak kesasar nanya gimana bahasa Bentengnya. Ya, sebenarnya ada memang banyak juga kata-kata dalam bahasa Indonesia juga. Jadi ada beberapa juga bahasa-bahasa yang tadi yang dibilang tadi ya, bahasa-bahasa khas Tangerang lah gitu ya kan. Kalau untuk nanya-nanya seperti kita mau pergi kemana ya bisa Pak atau Ko atau Ci atau kan Ibu katanya. Kalau di Tanjung Pasir di mana ya gitu. Sebenarnya sih ada kata-kata yang tidak ada kata-kata spesial. Jadi kata biasa seperti aja. Cuman memang ada penyebutan-penyebutan yang mungkin asing bagi kita gitu. Terutama bagi orang-orang luar lah seperti itu ya. Jadi kalau hanya sebatas nanya ya seperti bahasa Indonesia bisa ya. Aman ya. Tapi kalau misalnya kayak dialek dia lihat tadi kata Pugu Haya gitu. Pugu Haya. Pugu Haya. Abo. Terus ini gede jasa. Ini cakep jasa. Iya. Atau Ciaka. Iya. Ciaka itu biasanya kita nggak pakai sendal atau nggak pakai alas. Itu Ciaka. Oh, Ciaka ya. Oh, itu nyeker. Kalau di Jawa nyeker. Ini Ciaka. Oh ya, ada lagi tuh waktu itu dulu aku kecil kan ketemu sama temen, terus temen bilang, lu pan digeroin. Kagak noleh-noleh lempeng jasa, kagak noleh acan. Nah, itu apaan tuh ya? Nah, itu agak bingung nih. Iya, itu digerok itu dipanggil. Oh, digerok dipanggil. Lalu gua panggil lu nggak nengok-nengok lah begitu kan. Atau nyelonong tuh jalan aja gitu. Seperti itu. Terus ada acan apa acar. Iya. Acan itu apa acan? Jadi acan itu ibaratnya seperti ini ya Pak. Kadang-kadang saya juga bingung nyebutnya apa tuh acan. Acan tuh ya seperti nganeng-nganeng acan, maksudnya
diam-diam aja gitu, nggak pernah nengok-nengok gitu, diam-diam aja Oh, gitu. maksudnya acan tuh Jadi kayak sama penegasan sekali gitu ya? Iya, sama sekali kayak penegasan itu lah. Lu nggak nengok acan, jadi Nggak benar-benar nengok sama sekali? Sama sekali ya, Oh. seperti itulah. Kagak nengok-nengok acan, tidak menoleh sama sekali. Iya. Oh, sama sekali. Oh, 5 suku katanya. Ini acan. Acan. Singkat ya. Iya. Oh, bahasa Benteng top. Top dan singkat ya. Oh, lupa kagak nengok acan. Wah, ini udah mulai hebat. Wah, dia jadi sama Koman. Oke, mungkin ada pesan-pesan buat para konco cukra dan cukrayers nggak dari Koman sendiri seputar bahasa Benteng gitu. Iya. Yang mengenai berkenaan dengan kita bahasa budaya kita masing-masing. Iya, sebenarnya bersyukur banget ya kita nih sebagai orang Indonesia. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa yang selain bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Nah, itulah yang membuat bangsa ini menjadi bangsa yang majemuk, bangsa besar, dan kita di situ biar tahu juga bahwasanya tuh setiap masing-masing daerah memiliki ciri khas, baik itu dari makanan maupun bahasa. Nah, ini yang tidak ditemukan di negara manapun. Makanya kita bersyukur banget tinggal di Indonesia. Bahwasannya Indonesia itu menjadi negara yang sangat majemuk dan banyak sekali budaya-budaya Kaya akan budayanya ya. Iya. Oh, Jadi kita juga sebagai warga atau orang Tangerang, orang Benteng juga harus bangga juga gitu. Menggunakan kata-kata seperti itu. Wah. Ya, itu jati diri kita, ciri khas kita lah seperti itu. Oh, jadi itu kan jadi menarik para wisatawan yang pengen tahu tentang Tangerang ya. Wah, bisa, ada bahasanya, ada budayanya. Masa kita nggak bangga sama budaya sendiri ya? Iya. Ngutipnya budaya luar kan nggak lucu ya. Ya, itu Jadi dia. orang jadi nggak tahu budaya kita Itu kayak dia. gimana. Oh iya ya, aku sih setuju. Nah, para konco cukray lan cukrayers, nah jadilah kita bangga sama diri kita sendiri, bangga sama budaya bangsa sendiri. Jadi bahwa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, sesuai dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua gitu. Jadi meskipun kita berbeda, kita satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, tetap jaga persatuan, semangat, dan kita sampai jumpa sama pemirsa konco cukra lan cukayer. Sampai jumpa. Sampai jumpa.